Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dalam acara rekat pada malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya kita semua selalu ada dalam berkat lindungan dan kasih sayang Tuhan, menikmati dari hari ke hari dengan segala kesulitan dan juga tantangan rintangan hidup dengan penuh kemenangan, sukacita, oleh karena Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan kita yang selalu akan memberikan kepada kita kelancaran dalam segala perkara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 5, ayat yang ketiga, 4, dan kelima. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang istimewa, oleh karena kita sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita dibenarkan, dan kita tentu kemudian mengerti bagaimana kita hidup, dan semestinya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disucikan, sehingga hidup kita senantiasa dijaga agar kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan, dan kita boleh senantiasa menjadi contoh teladan yang baik dalam hubungan kita dengan sesama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, malam ini kami ingin belajar firman-Mu, menolong kami untuk mengerti bagaimana hidup kami supaya senantiasa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami terjaga dengan baik seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan, hingga kami hidup tak bercacat dan tak bercela di hadapan sesama kami, dan kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami sehingga kami mengerti. Kami juga menyerahkan semua yang mendengarkan pada saat ini dan juga menyaksikan, sekaligus mereka belajar akan Engkau, akan firman-Mu, belajar bagaimana harus hidup supaya semua hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang kelima, ayat 3, 4, dan 5, demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan, dan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kosong, yang kotor, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan jelas memberitahukan kepada kita ini disebutnya sebagai orang-orang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, di sini kepada kita diperingatkan supaya dijauhkan daripada kita percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Dijauhkanlah daripada kita. Bahkan peringatan ini demikian keras, sehingga disebutkannya bahwa ketika hal itu disebutkannya pun jangan. Disebutkannya pun jangan di antara kita. Padahal kadang-kadang ketika kita kumpul, laki-laki dengan laki-laki dewasa, perempuan dengan perempuan dewasa, kadang-kadang kita itu banyak bicara, omong-omong yang tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bahkan kadang-kadang yang kita ungkapkan dan kita sebutkan dalam pembicaraan kita ada hal-hal yang menyangkut-nyangkut tentang hal cabul, hal cemar, atau hal-hal lain yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita semua diperingatkan supaya kita tidak lagi bicara omong kosong, tidak lagi bicara omong kotor, tidak lagi kita bicara hal-hal yang cemar, hal-hal yang cabul, dan apalagi melakukan. Jelas itu jauh daripada kita, sebab kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan supaya kita hidup kudus, hidup suci, hidup tidak cacat, tidak bercela. Suci pikiran kita, suci hati kita, suci perkataan kita, suci juga perbuatan kita. Dan peringatan ini sangat keras sekali, sebab di sini dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat cabul, orang-orang yang serakah,
itu disamakan kejahatannya dengan orang-orang yang menyembah berhala. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Ini coba pikirkan baik-baik. Tidak ada tempat bagi orang cabul, orang sundal, orang cemar, orang serakah di dalam kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Karena disamakan bahwa orang cabul, orang sundal, kemudian orang yang serakah, orang-orang yang cemar itu sama akan kejahatannya dengan penyembah berhala. Sama kejahatannya dengan penyembah berhala. Oleh karena itu mereka tidak ada tempat di kerajaan Allah, di kerajaan Kristus. Karena itu berhati-hati sekali. Oleh karena itu pembicaraan kita harus kita jaga dalam kumpulan dengan teman-teman, supaya orang-orang dewasa kita harus menjaga supaya tidak keluar dari mulut kita ini kata-kata kotor, kata-kata omong kosong, kata-kata cemar, kata-kata cabul, kata-kata yang menunjukkan satu perilaku yang kata-kata yang mengungkapkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, yang akan menodai pikiran. Sebab apa yang kita dengar akan masuk ke pikiran kita dan juga ke hati kita. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebiasaan perbincangan kita akan mempengaruhi isi pikiran dan isi hati kita. Dan kalau hal itu hal yang tidak benar, jelas itu akan mempengaruhi secara buruk kepada diri kita. Oleh karena itu, hati-hati kita mendapatkan peringatan yang sangat keras bahwa orang-orang yang bicara omong kosong, bicara kotor, yang sembrono, bicara yang tidak pantas, orang-orang demikian ini tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau pembicaraan itu adalah hal-hal yang sifatnya cemar, yang sifatnya cabul, yang sifatnya tidak benar, jelas ini tidak diizinkan. Apalagi perilaku kita, perilaku cabul, cemar, dan serakah. Ingat, itu kejahatan sama dengan kejahatan penyembahan berhala, sehingga orang-orang yang demikian, saya katakan lagi, tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah dan kerajaan surga. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita dapat mengatasi omong kosong dan omong kotor dalam kehidupan kita? Disingkatkan, daripada omong kotor, omong kosong, omong-omong yang tidak ada gunanya, omong yang tidak pantas, sebaiknya kita memenuhi ucapan kita, perkataan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi marilah kita membiasakan diri untuk bersyukur, membiasakan diri untuk mengucap syukur, membiasakan diri untuk memuji Tuhan, membiasakan diri untuk memuja Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian pujian bagi kemuliaan namanya. Biasakan mulut kita itu mengatakan hal-hal, melakukan hal yang positif. Itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, membentuk pikiran kita, membentuk hati kita, sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga untuk ayat 6 dan 7 itu ada peringatan yang keras. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Dengan hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi dalam kumpulan itu kita bicara yang tidak benar, kita bicara cabul, bicara yang cemar, bicara kotor, omong kosong, itu akan mempengaruhi pikiran kita dan itu bisa menyesatkan kita lama-lama. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka dimungkinkan sekali kita akan hanyut dan juga melakukan kebiasaan sama seperti kumpulan-kumpulan di mana kita itu berada. Oleh karena itu kita juga mendapatkan satu peringatan keras. Orang-orang yang demikian disebutnya orang yang akan mendapatkan murka dari Allah. Murka dari Allah. Karena orang yang bicara omong kosong, bicara cemar, bicara hampa, yang menyesatkan orang ini disebut sebagai orang durhaka yang pantas mendapatkan murka dari Allah. Ternyata perkataan kita itu bisa menjadi harimau bagi kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita membiasakan diri omong kosong, omong cabul, cemar, yang tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Ingat, kita disamakan kejahatannya dengan orang-orang durhaka yang pantas mendapatkan murka dari Allah.
Oleh karena itu, marilah pada malam hari kita ingat-ingat betul bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita hidup suci dan tidak bercela. Supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat. Supaya mulut kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita semua benar di hadapan Allah. Dan di sini ada peringatan terakhir. Jikalau ada orang-orang yang membiasakan diri bicara kotor, omong kosong, bicara yang tidak pantas, lebih baik jauhilah orang-orang demikian. Jangan sampai kita membiasakan diri hidup bersama-sama dengan orang-orang yang demikian, supaya kita tidak terpengaruh dan kita dapat menjaga diri kita tetap benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, marilah kita membiasakan diri untuk mengucap syukur. Marilah kita menghindari kumpulan orang-orang yang suka bicara yang tidak benar, dan kita menjaga perbuatan kita agar tetap benar di hadapan Allah. Sebab kita telah ditetapkan di dalam Yesus Kristus, diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Dan kita adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah, anggota warga kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam ini menjadikan kami berhati-hati dan bertindak benar dalam kehidupan keseharian kami. Malam hari ini kami juga mohon penghiburan daripada Engkau untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesedihan oleh karena orang-orang yang dikasih Engkau ambil pulang kembali ke rumah-Mu. Kami juga ingin Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada teman-teman sahabat saudara kami sedang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bakti dan semua yang mendengarkan siaran ini, melihat, menyaksikan, supaya mereka dilepaskan dari sakit penyakitnya, dibebaskan dari segala macam godaan dan juga kesulitan, dan biarlah mereka semua diberikan kekuatan dapat dan sanggup menghadapi segala lika-liku kehidupan, tetap berdiri di atas dasar iman yang kukuh dan benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pertolongan-Mu biarlah nyata pada mereka semua yang sedang sakit, dihiburkan dan kuatkan dan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.